Kita masih di kitab Amsal Fatsal yang ke-24 dan kita sudah sampai di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Pagi hari ini saya akan berikan judul adalah bijaklah dalam ketaatan dan penundukan. Di ayat yang ke-21 dikatakan, "Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya. Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana. Dan siapa yang mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka?" Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu menjadi orang yang memiliki hikmat dan menjadi bijaksana dalam hidup yang sesuai dengan kehendak Allah tentu adalah harapan Tuhan, ya, harapan Tuhan bagi setiap kita. Dan tentu itu adalah kerinduan kita semua untuk menjadi orang-orang yang punya hikmat. Sehingga hidup kita ini, hidup yang kita jalani adalah hidup yang diwarnai dengan kebijaksanaan. Dan kita sudah banyak belajar dari kitab penulis Amsal ini, bagaimana kita bisa memiliki hikmat dan menjadi bijaksana dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memiliki hikmat dan menjadi bijak di sini tentu tidak hanya berbicara satu hal saja atau satu segi kehidupan saja, tetapi mencakup banyak segi kehidupan yang perlu kita miliki dan perlu kita hidupi dalam hidup ini. Beberapa hal yang sudah kita pelajari dalam beberapa hari ini, menjadi bijak adalah tidak iri hati kalau kita baca di ayat yang ke-1, dan tidak bergaul dengan orang-orang yang cenderung merancang penindasan atau bencana, mendatangkan bencana. Hidup dalam orang yang punya hikmat dan menjadi bijaksana ini, dia tidak akan melakukan hal ini. Demikian juga orang yang hidup menjadi bijaksana adalah orang yang menjaga pikiran dari hal-hal yang jahat atau dari hal-hal yang merupakan kebodohan yang akan hanya mendatangkan dosa. Ya, di ayat 8 dan ayat ke-9 dan ayat 13-14, hidupnya itu selalu diisi, kehidupannya selalu ditaruh hal-hal yang baik, dimasukkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan tentu saja hal-hal yang diisi dalam hidupnya adalah firman Allah, adalah kehendak Allah, adalah perkataan-perkataan Allah yang harus kita jalani, yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Termasuk pada pagi hari ini kita akan belajar, ya, yaitu kita harus menjadi orang yang bijaksana dalam hal ketaatan dan penundukan kita kepada Tuhan yang utama, yang pertama, yang tertinggi, dan juga kepada Raja pemerintah dalam hal ini sebagai pemimpin kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang ketaatan, penundukan kepada Tuhan dan kepada Raja atau pemimpin kita, ketaatan dan penundukan yang bagaimana?
Sekali lagi, ketaatan dan pendudukan yang bagaimana yang harus kita miliki, yang harus ada bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu kita ini adalah orang-orang yang memiliki hikmat dan menjadi bijaksana dalam kita membawa hidup kita. Nah, ketaatan dan pendudukan yang pertama yaitu adalah orang-orang yang memiliki sikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dan Raja dikatakan. Takutilah Tuhan dan Raja. Nah, takut akan Tuhan dan Raja ini saya bagi dua hal yang berbeda. Takut akan Tuhan yang bagian A, yaitu artinya kita menaruh rasa hormat, rasa kagum yang tertinggi, yang terutama, yang paling utama, dan kita menaruh kepasrahan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Dalam pengertian yang lain adalah takut akan Tuhan merupakan sikap hidup yang lahir dari iman atau percaya yang sepenuhnya dalam hidup kita kepada Allah satu-satunya yang berdaulat atas hidup kita. Jadi kita takut akan Tuhan, kita kagum akan Tuhan, kita hormat kepada Dia setinggi-tingginya, di atas segala-galanya. Karena apa? Karena Dia yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Dia yang empunya hidup kita. Dia yang memiliki kehidupan ini. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini semuanya adalah karena Tuhan, karena Allah. Itu sebabnya seharusnya kita sadari kita harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, mengapa kita harus memiliki sikap takut akan Tuhan? Nah, Bapak Ibu, kita harus memiliki sikap takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan, kalau dalam konteks penulis Amsal ini mengajak kita takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan ini tentu saja akan memampukan kita untuk selalu bertindak bijaksana. Akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang bijaksana. Dengan kata lain bahwa membantu kita dalam melakukan hal-hal kebaikan. Atau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ini orang yang takut akan Tuhan akan mendorong dia untuk selalu hidup melakukan perkara-perkara yang baik. Perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau orang yang tidak takut akan Tuhan pasti hidupnya adalah fasik. Kefasikan, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, rancangan-rancangannya adalah rancangan yang jahat. Pikirannya adalah pikiran yang jahat. Itu kata penulis Amsal ya, yaitu Salomo. Kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, hidupnya itu fasik. Ada contoh di dalam Ayub 1 ayat yang ke-8. Ini adalah pertanyaan Tuhan kepada iblis. Berkata demikian, lalu
bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Lihat garis kuning, tulisan kuning maksudnya. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Wow, luar biasa. Enggak ada yang seperti Ayub di bumi dikatakan oleh Tuhan. Kenapa? Yang demikian saleh dan jujur. Terus apa? Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tidak ada seorang pun seperti Ayub. Dikatakan hidupnya adalah hidup saleh. Hidup saleh atau hidup benar. Hidup berkenan, hidup jujur, tidak ada kepalsuan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia kuncinya hidup takut akan Allah. Dia hidup menghormati Allah. Sehingga membuat hidupnya ini karena dia takut akan Tuhan, memampukan dia selalu menjauhi kejahatan. Itu luar biasa. Orang yang hidup takut akan Allah akan memampukan dia untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kalau dia takut akan Tuhan yang sungguh-sungguh. Tapi kalau hanya main-main, tentu saja tidak demikian. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, dapat dipastikan saudara dan saya pasti akan melakukan kehendak-Nya. Amin. Kita pasti akan melakukan kehendak-Nya kalau kita benar-benar hidup takut akan Tuhan. Dan kalau kita melakukan kehendak-Nya, maka kita menjadi orang-orang yang disebut orang saleh. Orang jujur, orang yang menjauhi kejahatan. Hidup takut akan Tuhan juga akan membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin erat. Amin. Kalau kita benar-benar hidup takut akan Tuhan, maka hubungan kita dengan Allah akan semakin kuat, akan semakin dalam. Mazmur 25 ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang takut akan Tuhan, di sanalah Tuhan bergaul karib dengannya. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga hubungannya dengan Tuhan semakin kuat, semakin erat. Dan kalau orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, maka selanjutnya dikatakan semua hal, semua perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka. Luar biasa. Akan semakin dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita hidup takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian B, yaitu takut akan raja atau takut akan pemimpin kita. Takut akan raja di sini berbeda dengan kita takut akan Tuhan. Takut akan raja bukanlah hal yang tertinggi atau terutama dalam hidup kita. Takut yang dimaksud takut akan raja di sini yaitu kita menghormati atau tunduk bahkan patuh kepada mereka. Karena apa?
Karena mereka yang saya catat di sini adalah berasal atau ditetapkan oleh Allah. Ya. Kita tunduk kepada mereka, kita menghormati mereka karena itu berasal atau ditetapkan oleh Allah. Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ya. Jadi tidak ada pemerintah, tidak ada pemimpin, tidak ada raja yang tidak berasal dari Allah. Itu sebabnya kita harus menghormati mereka. Kita harus tunduk kepada mereka. Karena mereka berasal atau ditetapkan oleh Allah. Nah, takut akan raja juga di sini, ya, atau pemerintah kita adalah merupakan bukti bahwa kita tidak melanggar atau melawan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Ini sebagai bukti wujud nyata ketaatan kita bahwa kita tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Artinya apa? Hidup kita ini melakukan hal yang baik itu karena Tuhan. Sekalipun kita melakukan apa yang menjadi aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan pemimpin kita, raja kita, tetapi dasarnya bukan karena mereka. Dasarnya karena siapa? Dasarnya karena kita melakukan ketetapan Tuhan, kehendak Allah. Itu dasarnya. Ayat yang kedua, sebab, Roma 13 ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Dan yang berikut, karena mereka juga adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Jadi mengapa kita harus takut menghormati mereka? Karena mereka sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita. Roma 13 ayat 4 bagian A, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Dan yang terakhir, menjauhkan kita, mengapa kita harus tunduk menghormati mereka? Karena menjauhkan diri kita dari hukuman atau bahkan pedang di ayat yang keempat. Pemerintah diberi kuasa, diberi hak oleh Allah untuk memegang pedang. Untuk apa? Menghukum bagi yang bersalah, bagi yang tidak sesuai dengan aturan. Itu sebabnya jangan pernah kita punya pikiran untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi sebaliknya kita berdoa untuk pemerintah. Amin. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Jangan pernah kita untuk punya pikiran melengsarkan mereka. Orang Kristen, orang percaya tidak diajar seperti itu. Nah, takut akan Tuhan dan rasa hormat kita kepada Tuhan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari hidup iman percaya akan Allah. Demikian juga dengan kepatuhan juga dan rasa hormat kita kepada pemerintah atau pemimpin kita harus dibuktikan dalam kita melakukan, mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh mereka. Ya.
Jadi yang pertama itu takut akan Tuhan dan rasa hormat kita kepada Allah itu merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari hidup iman percaya kita kepada Allah. Dan kepatuhan kita kepada pemerintah itu juga harus dibuktikan dalam kita melakukan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh mereka. Kita hanya sampai di poin kedua saja karena waktu. Yang kedua adalah karena kesadaran akan otoritas tertinggi. Ya. Karena kesadaran akan otoritas tertinggi. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Kenapa kita harus menghormati pemerintah, pemimpin, raja? Karena mereka punya otoritas tertinggi atas hidup kita. Itu sebabnya dikatakan jangan melawan kedua-duanya. Ketaatan atau penundukan kita kepada Tuhan yang utama dan kepada raja sebagai pemimpin kita dalam hal ini karena kita sadar bahwa otoritas tertinggi itu ada di tangan Allah dan yang kedua diberikan kepada raja, pemerintah. Untuk apa? Untuk mengatur, memimpin kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kalau kita sadari ini dengan benar, maka kita tidak akan pernah berani untuk membantah, melawan, apalagi niat untuk menentang, menjatuhkan.